selama program pendidikan guru penggerak sesuai petunjuk di bawah ini. Ini sama dengan yang sebelumnya. Bapak Ibu kan sudah ada NIM. Sudah ada NIM, prodinya juga sudah jelas. Nah, lalu ini tolong dibuat sebagaimana yang ada juga sebelumnya, judulnya apa, kata pengantar, daftar isi ringkasan. Bapak Ibu, kalau saya membaca yang ada sebelumnya, ada yang membuat ringkasan tidak terlalu menggambarkan isi dari laporan. Ringkasan itu tolong real, seperti isi laporan. Nah, jadi saya mohon masih ada beberapa yang ringkasannya tidak terlalu menggambarkan isi laporan. Lalu yang berikut ini latar belakang juga sama karena ini masalah PPL. Tolong tuliskan bagaimana PPL yang telah Bapak Ibu lalui, tujuannya apa, manfaat, lalu pembahasan narasikan kegiatan yang pernah dipelajari dan lakukan selama melaksanakan guru penggerak. Bagaimana pendampingan individu, pendampingan kelompok, lalu pengelolaan program yang berdampak pada murid, lalu refleksi, lalu tindak lanjutnya seperti apa, lalu daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, harapan kami, Bapak Ibu, tolong ini buat yang terbaik. Karena Bapak Ibu kan tidak PPL lagi kan? Bapak Ibu tidak PPL lagi, tinggal membuat laporan. Nah, laporan yang dituliskan oleh Bapak Ibu, ini kan ada lampiran. Nah, silakan dilampirkan dokumen-dokumen yang pernah Bapak Ibu buat selama PPL. Kalau itu ada modul ajar, please modul ajarnya mana, foto-fotonya mana, kalau ada video, please dilampirkan. Ini tujuannya untuk kami menilai, agar kami akan menilai, oh ini laporan PPL-nya, oh ini laporan dokumentasi tentang modul ajar dan sebagainya. Tolong itu dilampirkan Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kami akan menilai laporan PPL, kami tidak bisa menilai kalau itu tidak ada videonya. Tolong lampirkan video, RPP, modul ajarnya. Jadi tolong dilampirkan semuanya. Kalau perlu ada foto-foto yang Bapak Ibu sudah jalani selama PPG, silakan Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Izin Prof, saya bertanya. Silakan Pak siapa? Imal Prof. Baik, ya. Pak Imal, please. Prof, izin, ini kita ada 27, cuma ada yang nggak bisa hadir Prof, mengingat katanya ada sinyal, kemudian ada saudara yang meninggal juga. Sampai padanya beliau tidak bisa berkenan hadir di pertemuan ini, tapi insya Allah akan saya sampaikan ke teman-teman Prof. Di sini kan baru hadir sekitar 22, ada sekitar 5 orang lagi yang memang belum berkenan hadir dengan faktor sinyal, kemudian ada yang meninggal juga dan lain sebagainya Prof. Itu aja satu. Terus berikutnya Prof, terkait yang PPL, itu waktu itu saya itu sempat diuji PPL sih oleh pengajar praktik. Waktu itu tentang temanya itu sosial emosional, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Waktu itu saya udah buat modul, video, kemudian dokumentasi dan lain sebagainya. Apakah itu cukup untuk mengcover laporan ini atau memang harus ada tambahan lain? Itu aja sih Prof terkait pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Imal mengajar pada waktu itu berapa kali ya? Waktu itu saya dilihat langsung oleh pengajar praktik selama 2 jam. Saya buat modulnya, saya buat di syuting juga. Kemudian saya langsung mengajar depan siswa, jadi kayak benar-benar ngajar aja. Jadi tapi diperhatikan sama pengajar praktik di situ, ada selama 2 jam. Ya, cukup Pak. Itu artinya sebagai, jadi ada satu modul. Yeah. Ada satu modul ajar, ada satu video. Yeah. Lalu kalau perlu ada foto, maksudnya 1-2 lembar foto sebagai, tapi kan sudah ada video, nggak apa-apa. Baik. Sudah ada video yang menunjukkan bahwa Bapak memang benar-benar mengajar. Terus
Untuk Izin ini Pak ya, Imal, baik-baik gimana? kemarin itu kami mayudisium dosen, lalu ini yang jelek ya. Kalau namanya PPL kan mengajar, Betul. berarti interaksi antara guru dengan siswa, kan begitu. Betul. Nah, ini mengajar, dia bicara terus selama 2 JP, tapi hanya bicara, tidak ada interaksi, tidak ada siswa yang di hadapan dia. Oh, baik. Nah, jadi itu jangan sampai seperti itu. Berarti Betul. itu namanya ceramah, bukan mengajar ya. Ya, betul. Baik. Waktu Jadi itu seperti itu ya, Bapak Ibu. ya. Baik, Baik. untuk itu juga dilampirkan berarti Prof ya, untuk instrumennya, hasil penilaian evaluasinya juga semua Iya, dimasukkan berarti semua ya. dilampirkan. Jadi Baik. di modul ajar itu lengkap. Lengkap. Ada bahan ajarnya, jadi ada skenario pembelajarannya, ada materi ajar, ada instrumen ada rubrik. Iya, betul. Ada rubrik, ada LKPD-nya. Betul. Jadi semua lengkap ya, Bapak Ibu. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Silakan, ada 3 orang yang raise hand. Saya silakan dulu Pak Bayu. Iya, terima kasih Prof. Izin suaranya apa sudah terdengar jelas? Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Menindaklanjuti pertanyaan Pak Imal, Bu Prof, mengenai PPL. Di situ memang kemarin sudah saya taruh di lampiran laporan 2, di situ mengenai modul ajar, kemudian juga ada video pembelajarannya pada aksi nyatanya. Apakah itu dikirim ulang di laporan 3 atau bagaimana, Prof? Karena materi itu ada di laporan 2, ada di modul 2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan berhubungan dengan KSE. Untuk yang tadi sistematika laporannya sepertinya itu membuat sebuah program baik untuk sekolah. Ya, best practice. Iya, gimana, Bro? Saran saya supaya itu jangan sampai ketika kami dimonef oleh inspektorat, dimohonkan agar tugas-tugas Bapak tetap dimasukkan di tugas 3 Pak. Karena jangan sampai ketika kami akan memberikan nilai yang bagus, lalu akan ada bukti, mana buktinya Anda memberikan nilai kepada yang bersangkutan. Karena di laporan 3 tetap itu kan masuk di LMS kan Pak. Sehingga ada unggah tugas juga kan Pak. Jadi itu tolong dimasukkan. Nggak apa-apa Pak. Tapi ada penjelasan, silakan dijelaskan bahwa Bapak membuat membuat untuk program PPL itu seperti ini, lalu Bapak unggah lagi. Karena yang Bapak unggah di laporan 2 itu, di tugas 2 itu tentang apa Pak ya? Lupa saya. Pembelajaran berdiferensiasi berhubungan dengan KSE, kemudian yang terakhir coaching, kemudian juga ada modul 3.1 dan 3.2. Oh iya, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional, coaching, pengambilan keputusan sebagai pemimpin, lalu kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya. Betul. Jadi Bapak waktu mengajar pakai apa? Saya pakai modul ajar. No. Maksudnya pakai modul ajar materi itu? Biogeokimia dengan metode PBL. Tapi sebagai bukti pada pembelajaran berdiferensiasi begitu? Iya Bu Bro. Enggak apa-apa. Yang penting ada modul ajar, ada modul ajar, ada videonya. Ada. Please, ya. Ada Bu Bro. Oke, terima kasih. Berarti lalu dianalisis ya Pak, sesuai dengan permintaan sistematika pada laporan 3. Baik Bu Bro. Terima kasih Bu Bro. Terima kasih Pak Bayu. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Bu. Terdengar Bu suaranya Bu? Terdengar, terima kasih. Oke. Baik Bu, di sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan laporan Bu ya, tadi kan untuk yang reguler terkait dengan PPL Bu ya, sedangkan yang guru penggerak itu tadi ada 3 Bu. Yang pertama adalah pendampingan individu,
yang kedua pendampingan kelompok, dan yang ketiga adalah program yang berdampak positif bagi sekolah, Bu ya. Halo? Dilanjut Pak Bayu. Oh ya, jadi di situ Bu, sebenarnya saya jujur tadi kan kalau yang PPL jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Imal itu salah satu dari pendampingan individu Pak Imal kan. Nah di situ pertanyaan saya akan ada 3 di situ Bu ya. Yang pertama adalah pendampingan individu, itu adalah pendampingan di mana pengajar praktik datang ke kami ke sekolah, kemudian menyampaikan itu salah satunya adalah kami dipantau untuk melakukan proses pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi. Itu memang kami seluruhnya dapat. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan adalah terkait dengan pendampingan kelompok. Apakah pendampingan kelompok ini masuk ke dalam lokakarya atau seperti apa? Kemudian yang ketiga untuk yang berdampak positif, yaitu program kerja di modul 3.3 sepertinya itu. Jadi kita membuat suatu program atau produk yang nantinya kita sampaikan ke yang kita gunakan untuk sekolah. Memang kita sudah punya itu Bu, untuk seluruhnya sebenarnya kita sudah punya. Apalagi kita guru penggerak itu sebenarnya sudah punya cakupan dari seluruh tugas kami yang terdapat di dalam Google Site. Jadi sebenarnya kami kemarin seperti saya mengirimkan lampiran yang ada di laporan saya itu adalah Google Site yang sudah pernah saya buat di program guru penggerak. Jadi pertanyaan saya tadi yang pertama tadi, apakah pendampingan kelompok itu masuk ke dalam lokakarya? Karena di situ ada 3 masalahnya. Ada pendampingan individu, ada pendampingan kelompok, dan berdampak pada ada program yang berdampak pada sekolah tadi. Mungkin itu Prof, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Pak Bayu, Pak Farid ya. Jadi Pak Farid tentang pendampingan kelompok. Jadi dimnya. Nah, tentang pendampingan individu, kelompok, dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi begini, apa yang Bapak sudah buat kemarin, mau lokakarya atau apa yang Bapak sudah buat pada saat PGP, jadi itu Bapak laporkan, lalu Bapak buatkan, jadi Bapak narasikan apa yang Bapak sudah buat, misalnya pendampingan individu. Nah, pendampingan individu Bapak buat kemarin apa Bapak yang Bapak bikin untuk pendampingan individu? Pendampingan individu itu Bu tergantung pada subtema yang dimasukkan Bu. Ada 6 kali pendampingan individu kami Bu. Tapi seluruhnya beda-beda Bu, seluruhnya. Ada modul 1, modul 2. Baik. Nah, pendampingan individu yang pernah Bapak bikin, itu yang Bapak laporkan, lalu Bapak narasikan seperti apa itu. Oh iya. Jadi seperti itu. Demikian pula pendampingan kelompok. Apa yang Bapak sudah buat, jadi di sini kan ada tertera. Jadi di sini pada bagian pembahasan narasikan kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan PGP, program guru penggerak. Substansi laporan ini yang pertama pendampingan individu. Nah, Bapak narasikan pendampingan individu yang Bapak lakukan itu ada berapa? Bapak tinggal menarasikan itu. Ada ini, ada ini, ada ini. Kalau misalnya ada 6. Ya, apakah semua 6 itu Bapak lakukan? Bapak narasikan, Bapak ulas apa itu gitu. Baik. Demikian pula dengan pendampingan kelompok. Silakan Bapak ulas, sama halnya dengan pengelolaan program yang dapat pada murid. Nah, lalu di sini pada refleksi, please Bapak refleksi apa yang Bapak dapatkan tentang pendampingan individu ini. Demikian pula dengan pendampingan kelompok dan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Seperti itu. Lalu, apa tindak lanjutnya? Apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dengan program pendampingan kelompok individu dan program berdampak pada murid tersebut? Seperti itu, Pak. Apa-apa, please Bapak ulas saja. Dan artinya begini, mengulasnya jangan lewat
kata ya, jangan lewat berapa kata ya, 2.500 kata. Ya, seperti itu Pak. Baik, Bu, terima kasih. Bu. Terima kasih Pak Farid. Ini ada Ibu Nila Sari. Please Ibu Nila. Ya, Prof, terima kasih. Pertanyaan saya hampir menyerupai dengan dari Pak Bayu tadi dan Pak Farid. Pertama, Bu, untuk mengenai laporan PPL, itu saya sudah tuangkan di laporan 2. Sudah ada linknya, saya bagi di situ. Link untuk modul ajar, RPP dalam hal ini, sudah lengkap semua sampai bahan ajar dan penilaian. Baru dengan video PPL kemarin tentang berdiferensiasi. Tapi itu kayaknya videonya Bu agak terpotong, tapi ada bagian pendahuluannya sampai kuis akhirnya ada sampai untuk di materi refleksi. Apakah itu bisa dikirim lagi atau harus ambil yang baru lagi untuk tahapan PPL? Selanjutnya untuk yang tunggu Bu, masih ada, mohon maaf Bu, masih ada lagi. Ya, untuk pendampingan individu sama pendampingan kelompok ini, pendampingan individu ini Bu boleh untuk KSN kemarin Olimpiade seperti itu bisa masuk pendampingan individu. Baru untuk kemarin kan saya jadi guru pamong dari program MBKM, apa itu bisa masuk pada pendampingan kelompok atau bagaimana Prof? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di dalam pendampingan individu dan pendampingan kelompok itu, selama Ibu sebagai di dalam melaksanakan PGP, apa yang Ibu lakukan, sepanjang Ibu melakukan apa saja yang ada hubungan dengan PGP, please Ibu laporkan. Kan Ibu hanya menarasikan. Ibu misalnya pendampingan individu, Ibu pernah jadi guru pamong. Nah, Ibu pernah jadi guru pamong, lalu apa yang Ibu lakukan dan seterusnya, Ibu ulas itu Ibu. Lalu apa yang Ibu dengan dengan pendampingan individu itu kira-kira bagaimana proses apa yang Ibu kerjakan selama pendampingan individu. Demikian pula dengan pendampingan kelompok. Jadi Ibu mengulas tujuannya apa? Ibu tidak akan apa yang Ibu narasikan di sini, Ibu tidak lakukan lagi. Mestinya kan Ibu lakukan lagi. Tapi karena Ibu sudah melakukannya, maka Ibu tinggal menarasikan. Seperti itu, Bu. Lalu tentang video bukti, tapi kan Ibu tidak memvideo yang pendampingan kelompok ya, PPL. Ketika PPL ada enggak itu pendampingan kelompok dan pendampingan? Ada semua Bu, sampai ada. Cuma dia terputus-putus, tidak ini Prof, tidak sekalian karena HP-nya sudah full memori, jadi ada sepotong-potong, tapi ada semuanya Prof. Bagian baik. Jadi Ibu menunjukkan mana pendampingan kelompok, mana pendampingan individu dalam bentuk video. Tujuannya apa? Ini akan kami lihat bagaimana kami bisa, Ibu hanya bercerita, lalu tidak ada bukti fisik. Jadi bukti fisik sebagai pendampingan individu itu mana, lalu pendampingan kelompok itu mana. Demikian pula dengan pengelolaan program. Kalau pengelolaan program yang berdampak pada murid, mungkin itu walaupun tidak ada videonya tidak apa-apa. Tapi ini pendampingan individu dan kelompok, itu harus ada videonya yang menunjukkan Ibu dalam pelaksanaan PPL. Seperti itu, Bu. Prof, izin. Ya, Prof, terima kasih. Okay. Prof, baik, terima kasih. Prof, izin konfirmasi saja, boleh? Ya, silakan Pak Imal. Berarti pendampingan individu ini bukan hanya dilakukan oleh pengajar praktik terhadap kita, tapi kita juga terhadap seseorang atau orang lain yang memang ada di lingkungan kita, kan gitu. Misalnya gini, saya itu waktu itu sempat mensupervisi guru kimia, dan di situ saya lakukan coaching juga, Bu. Apa kita termasuk ke dalam pendampingan individu? Karena waktu boleh, itu Pak. Boleh ya? Iya. Jadi gini, sepanjang apa yang Bapak lakukan selama Bapak mengikuti PGP, baik. Apa yang Bapak lakukan selama PGP, untuk apakah baik itu di sekolah maupun Bapak mendampingi apa? Betul.
pendampingan individu dan kelompok, please Masukin ya? dinarasikan, nggak apa-apa. Baik. Nah, itu Dinarasikan aja nggak apa-apa. baik. Lalu lampirannya, bukti sebagai Bapak mendampingi dilampirkan saja ya. Baik. Jangan narasinya itu yang 2.500 kata. Tapi kalau misalnya ada bukti-buktinya itu di lampiran saja, Pak. Baik. Supaya tidak terlalu banyak di narasi bab 1 sampai daftar pustaka. Karena itu banyaknya hanya 2.500 kata. Baik. Oke, udah Baik, jelas. terima kasih Pak Imal. Berarti ibaratnya apa yang sudah kita dapat dari PGP kita diseminasikan, kemudian bila mana ada videonya maka kita boleh masukkan ke dalam pendamping individu, Bu ya. Iya, seperti Kemudian, itu. ya. Semakin banyak buktinya itu menunjukkan bahwa aktivitas Bapak Ibu itu memang terlihat dari lampiran-lampiran yang Baik. Bapak Ibu sampaikan. Ya, kebetulan Seperti saya juga Bu tertuang di narasumber PMM Bu ya, dan saya banyak sekali ngisi ke salah satu sekolah maupun sekolah saya terkait saya coba sampaikan terkait segitiga restitusi itu sebagaimana coaching, saya sampaikan ke guru-guru dan itu juga masuk ke dalam berarti pendampingan kelompok. Bagus. Berarti ya. Itu pendampingan kelompok. Baik. Karena itu guru-guru kan Ya, betul. banyak guru yang Banyak ada di guru. dalam. Betul. Baik, Seperti baik. itu. Kalau misalnya mendampingi siswa ikut OSN dan sebagainya, please dilaporkan, disampaikan. Karena itu merupakan pengayaan untuk Bapak Ibu gitu. Baik, terima kasih Pak Imal. Ya, terima kasih Prof. Masih ada 2 orang yang raise hand, silakan Ibu Reni Yulianti. Please Ibu Reni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktunya. Izin bertanya Prof, sebetulnya ini sama berkaitan gitu ya. Tadi dari hasil paparan rekan-rekan berarti intinya kan hasil pendampingan individu maupun pendampingan kelompok itu hasil dari kita yang didampingi oleh PP saat itu atau oleh fasilitator saat itu ketika di PGP maupun saat kita mendampingi siswa atau rekan-rekan sejawat itu bisa ya Prof ya? Iya. Nah, lalu Prof, pertanyaan kedua, izin juga bertanya, apakah kan ini kan masuk ke dalam program pendidikan guru penggerak, apakah ketika aktivitas saya saat ini sebagai pengajar praktik, ini kan masuk dalam program pendidikan guru penggerak, apakah boleh saya masukkan ke dalam kegiatan pendampingan individu dan kelompok atau tidak Prof? Boleh. Itu kan menunjukkan bahwa Ibu sebagai guru penggerak banyak aktivitas yang Ibu ikuti. Seperti itu Ibu. Lalu Ibu narasikan. Jadi gini, Ibu menarasikannya di dalam, saya lihat bukti fisiknya. Seperti itu. Ibu kan cerita, misalnya pendampingan individu. Apa saja yang Ibu lakukan? Ibu tulis, melakukan ini, lampiran video 1 misalnya. Lalu melakukan ini video 2. Ini video 3. Jadi saya bisa buktikan bahwa oh benar, Ibu melakukan ini ada videonya. Ibu melakukan ini ada bukti fisiknya. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Baik, karena Bapak Ibu tidak dituntut lagi untuk turun lapangan. Seperti guru PPG Daljak dengan Prajab. Kalau Prajab kan mereka 1 tahun turun lapangan dan mereka praktik langsung. Seperti itu Ibu. Baik. Terakhir Ibu Nur Susilawati. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih Bu Prof atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputaran pendampingan. Jadi begini Prof, kemarin itu untuk pendampingan 1 saya juga coaching rekan sejawat tentang supervisi akademik. Udah saya masukkan di laporan 2. Apa boleh saya masukkan lagi di laporan 3 ini untuk pendampingan individunya? Atau mungkin bisakah saya masukkan video yang lain lagi? Karena di sini ada beberapa pendampingan yang saya lakukan juga. Misalnya begini Bu Prof, kemarin itu tentang saya sosialisasi tentang bullying. Jadi pada siswa, apakah ini termasuk pendampingan individu atau kelompok? Tergantung Bu. Kalau itu berapa orang yang Ibu bimbing, yang Ibu dampingi? Ya, ada beberapa siswa yang dampingi. Berarti di sini mungkin masuk ke pendampingan kelompok. Iya, karena ada beberapa orang.
Nah, berarti kalau untuk video yang sudah saya masukkan di laporan 2, boleh saya masukkan lagi untuk menambah di laporan 3 ini, Bu Prof? Jadi gini, daripada Pak Imal, saya kembali yang punya Pak Imal. Kalau misalnya Pak Imal kalau misalnya Bapak Ibu ya, ada video lain, kalau sudah banyak videonya, kalau misalnya banyak videonya, kalau itu sudah dilampirkan di lampiran 2, di lampiran 3 kalau boleh cari yang baru. Karena karena melampirkan kan banyak, ada lampiran-lampirannya kan banyak. Nah, lalu boleh dituliskan saja terlampir juga pada laporan 2. Boleh dituliskan seperti itu. Sehingga saya bisa mengklarifikasi, oh iya, ada di lampiran 2. Nggak apa-apa. Kalau misalnya lampirannya hanya 1, videonya hanya 1, tetap harus melampirkan di laporan 3. Kalau videonya hanya 1. Tujuan saya adalah pada saat kita di Monef juga, para instruktur di Monef, kami bisa menunjukkan ini loh Pak, ada tugas-tugas mahasiswa yang sudah dinilai atau tugas mahasiswa sudah memasukkan tugas-tugasnya. Seperti itu Ibu. Baik, untuk yang kedua Bu Prof, untuk pengelolaan program yang berdampak pada murid, berarti ini video yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung ya Bu Prof? Iya. Bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Yang ketiga untuk yang berdampak pada murid, berarti ini videonya pada saat kita proses pembelajaran berlangsung. Artinya begini, pengelolaan program. Jadi meskipun itu tidak ada video, kan ada pengelolaan program yang tanpa di video kan Bapak Ibu? Oh iya. Ada kan pengelolaan program yang tanpa di video. Nah, ditulis saja, dinarasikan saja begitu. Demikian pula pendampingan kelompok, kalau misalnya ada yang tidak sempat di video, dinarasikan saja, tidak apa-apa. Bapak Ibu narasikan saja. Ini mendampingi ini kan tidak semua aktivitas Bapak Ibu tidak di video kan Bapak Ibu? Betul. Ya, cuma yang ada videonya yang lampirkan videonya seperti itu. Baik, karena pada saat PPL Bapak Ibu harus ada videonya. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih konfirmasi Ibu Prof. Ya, silakan Pak Farid. Kalau yang saya pahami Bu Prof, untuk pengelolaan program yang berdampak pada murid ini sudah dilakukan di program guru penggerak di modul 3.3 Bu Prof. Jadi program ini kita rancang untuk murid yang berdampak baik untuk sekolah, baik itu dalam bentuk foto-foto. Kalau kami kemarin buat tata latin Prof contohnya. Jadi kami membuat tata latin, kami buat dalam bentuk akrilik, kemudian di situ pakai skon barcode di tata nama tanaman latinnya Bu Prof. Jadi di situ kita memang benar-benar membuat pengelolaan program yang dia memang benar-benar untuk murid. Jadi di situ sudah kita guru penggerak sudah kita lokakaryakan di Lokakarya Panen Raya Prof. Jadi ada di situ untuk yang pengelolaan program berdampak pada murid. Jadi ada video, ada bukti bahwasanya kami sudah melakukan pameran lah kemarin di Lokakarya terakhir. Itulah hasil kami di guru penggerak itu. Ya, baik Pak. Jadi gini Pak, penyampaian saya tadi, kalau ada orang yang tidak sempat memvideo, tidak apa-apa. Kalau itu ada videonya, alangkah bagusnya. Lalu kegiatan apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan, baik itu pendampingan individu, kelompok, ataupun pengelolaan yang berdampak pada murid, please itu dinarasikan. Apalagi bagus sekali programnya Pak Farid misalnya sudah melakukan pemberian nama pada tumbuhan, dan itu sangat benar-benar terasa oleh siswa, itu luar biasa. Silakan itu dinarasikan Pak. Lalu mana bukti-bukti barcode-nya, mana bukti foto-foto mana tanaman yang sudah ada barcode-nya, please. Demikian pula sama dengan program MBKM.
program MBKM itu mahasiswa itu mereka ketika turun lapangan ada mahasiswa, kalau itu mahasiswa biologi, mereka mencandra tumbuhan dengan menuliskan nama-nama Latin, ada nama Latin, ada nama bahasa Indonesia, ada nama daerah. Itu dalam satu kertas, lalu itu ditempelkan di pohon. Selain ada, kalau ada yang pakai barcode, ya pakai barcode. Jadi orang ada dua, ada yang pakai barcode, ada yang tidak pakai barcode. Supaya memudahkan siswa untuk membelajarkan mereka untuk bagaimana belajar secara pakai sistem, pakai IT, seperti itu Pak. Bagus Pak Farid. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan Ibu Fabiola, please Ibu Fabiola. Selamat malam Ibu Prof. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu Prof, ya izin bertanya berkaitan dengan pendampingan kelompok Ibu Prof. Menurut pemahaman saya Ibu Prof, ini di pendampingan kelompok ini sama dengan lokakarya. Karena kami di kegiatan guru penggerak itu dilaksanakan lokakarya selama 6 kali. Mungkin itu yang dinarasikan Ibu Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Tadi juga sudah disinggung. Artinya sepanjang Bapak Ibu mendampingi, misalnya tadi ada pendampingan OSN, ada pendampingan kegiatan apa saja yang selama Bapak Ibu sebagai guru penggerak, please itu dinarasikan, seperti itu Ibu. Nah pertanyaannya itu 6 kali. Nah Ibu narasikan, kegiatan pertama apa? Kegiatan kedua apa? Kegiatan ketiga apa? Sehingga terlihat benar-benar Bapak Ibu selama mengikuti atau selama menjadi guru penggerak, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melaksanakannya sekarang ini seperti teman-teman yang ikut PPG, seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu Ibu Fabiola ya. Terima kasih Bu Prof. Baik, sama-sama. Ya, Bapak Ibu, waktu masih ada 13 menit. Karena saya juga ada kegiatan lain, please, Bapak Ibu. Prof, izin, ini ada Silakan. Pertanyaan titipan. Apakah di laporan 3 ini harus tetap ada literatur atau seperti apa? Itu ada daftar pustaka, Pak. Oh, jadi tetap ada ya? Iya, ada daftar pustaka. Oke, terima kasih Prof. Udah. Oh, satu lagi Prof, kita terkait dokumen terkait kegiatan yang dilaporkan. Prof, kita ada. Jadi apa yang Bapak Ibu laporkan? Ya. Apa yang Bapak Ibu laporkan usahakan ada yang dinarasikan, usahakan ada lampirannya. Kalau misalnya tidak sempat di video, minimal ada foto. Mana foto yang Bapak Ibu lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Ya, sip. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi selamat bekerja. Selamat bekerja. Saya senang sekali saya sudah lihat semua tugas sudah diunggah, baik laporan 1 maupun laporan 2. Terima kasih Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan untuk laporan 3 ini insya Allah itu segera selesai tugas-tugasnya. Ya. Due-date-nya kapan Prof? Due-date-nya? Sebentar. Kalau di jadwal tanggal 9 November. Ada jadwalnya di grup itu. Saya lihat ada Pak Imal ya jadwalnya ya Pak 9 Imal. November date-nya kalau 7? di ini. Tanggal 7 atau tanggal 9 Pak? 9 November. Ada Ibu Prof. Saya lihat dulu. Kalau nggak salah 9 November, Bu. November due date-nya. Mohon izin Prof Ani. Ya, silakan Ibu. Nyuwun pirsa pangapunten. Kalau untuk yang kemarin di modul di laporan 1, laporan 2 itu di setiap dari pembahasan itu kan harus kita melampirkan literatur atau jurnal dari setiap sub pokoknya. Nah itu misalkan kayak pendampingan individu, kemudian yang pendampingan kelompok, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Apakah itu nanti kami juga harus seperti yang kayak laporan 1, 2 harus ada 3 literatur atau jurnal atau bagaimana? Prof Ani, pangapunten, persuwun. Ya, terima kasih. Jadi daftar pusakanya menyangkut ketiga-tiganya itu, tapi di satu sekalian Bu. Artinya apa yang Bapak Ibu gunakan pada waktu
pendampingan mungkin ada teori-teori yang Bapak Ibu gunakan, silakan dimasukkan literaturnya Bapak Ibu. Berarti nggak harus ada batasan. Kalau yang kemarin harus ada 3 jurnal, 3 kajian dari atas seperti itu, nggak nggih? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena ini PPL Bapak Ibu kan melakukan PPL, praktik lapangan, kan realita yang diminta Bapak Ibu. Yang dibutuhkan. Iya, yang dibutuhkan. Ya, terima kasih Prof. Ani Pangapunten, Bu. Baik, terima kasih. Jadi mulai tanggal 30 sampai tanggal 9 November, Ibu. Ya, sip. Ya, batasnya tanggal 9 November. Ya, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu atas oh ya, masih ada Pak Marta, please. Pak Marta? Izin Bu, berbicara sedikit. Sama-sama. Ya, kedengaran suara saya Bu. Dengar Bapak, silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya sedikit boleh menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi mengenai untuk laporan 3. Jadi kesimpulannya boleh kalau seandainya video atau gambar yang kita tampilkan untuk di laporan 3 ini berasal dari video yang bukan dari LMS pada saat kita mengikuti PGP. Begitu Bu ya. Misalnya pada saya sebagai komite pembelajaran di sekolah penggerak pernah melakukan kegiatan kumpul di Kombel, komunitas belajar untuk membahas tentang modul project. Jadi bisa itu ditampilkan Bu ya? Oh boleh Pak, boleh, nggak apa-apa. Karena jadi gini, kan harapannya Bapak Ibu menuliskan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan selama PGP. Itu. Jadi lalu itu dibuktikan dengan narasi, lalu ada lampirannya. Seperti itu Pak. Makanya saya sampaikan tadi, jika Bapak Ibu tidak sempat merekam dengan video, dengan kamera, minimal ada fotonya. Itu ada lampirannya. Ini loh foto tentang kegiatan apa yang Bapak Ibu dampingi selama jadi guru penggerak. Seperti itu Bapak. Oh ya. Ya, cukup ya, jelas ya Mbak Marta. Terima kasih. Jelas Bu. Baik, terima kasih. Ya Bu, siap. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Prof. Siap, Prof. Baik. Apakah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, insya Allah laporannya mulai tanggal 30 sampai tanggal 9 November. Yang kedua, please dituliskan pada pendahuluan itu ada latar belakang yang dilakukan oleh Bapak Ibu, tujuan dan manfaat. Lalu pembahasannya, Bapak Ibu membahas tentang kegiatan yang pernah dilakukan selama melaksanakan PGP. Nah, yang substansi isinya ada pendampingan individu, pendampingan kelompok, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, itu semua Bapak Ibu diulas lalu ada lampirannya di lampiran. Nah, lampiran berupa foto atau video. Yang berikut untuk penutup, itu Bapak Ibu refleksikan bagaimana tentang pendampingan individu, bagaimana tentang pendampingan kelompok, bagaimana tentang program pengelolaan program yang berdampak pada murid. Lalu tindak lanjutnya, bagaimana tindak lanjut tentang PPL ini gitu. Baik melihat dari pendampingan individu, kelompok maupun pengelolaan program yang berdampak pada murid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selamat bekerja. Besok hari Ahad, istirahat dulu, jangan terlalu stres dulu. Waktu panjang, ada 10 hari. 10 hari Bapak Ibu mengerjakannya, silakan bekerja dan enjoy Bapak Ibu, ya. Baik. Terima kasih banyak Prof. Sehat selalu. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Prof. Sehat selalu. Baik, sama-sama. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama Ibu Prof. Sehat selalu, tidak usah stres, Bapak Ibu harus enjoy. Dan besok Terima kasih Prof. silakan istirahat, ya. Baik, Ma.
Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih banyak, Ibu Feby.